Selamat sore dan selamat datang kepada Bapak, Ibu peserta dan rekan-rekan dari komunitas UiPath Chapter Jakarta yang sudah menyempatkan hadir di acara event kita yang pertama di tahun ini, yaitu Get to Know RPA Trends are Limitless. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Kartika Sari selaku UiPath Community Jakarta Chapter Leader. Dan pembicara event kita hari ini ada Bapak Yohanes Suprapto dari Drive Solusi Integrasi. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di event kita hari ini. Sebelum kita masuk ke agenda kita yang pertama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alvina yang akan menjadi MC untuk acara hari ini. Jadi saya akan menginformasikan sekilas nih tentang rundown kita hari ini. Yang pertama, akan ada opening statement dari Ibu Kartika selaku UiPath Community Jakarta Chapter Leader. Lalu yang selanjutnya kita akan masuk ke presentasi materi ini yang akan dibawakan oleh Bapak Yohanes selaku speaker kita hari ini. Lalu akan masuk ke sesi diskusi atau Q&A dan kita akan menutup acara kita hari ini dengan informasi mengenai event selanjutnya. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung membuka webinar ini dengan kata sambutan dari Ibu Kartika Sari selaku UiPath Community Jakarta Chapter Leader. Sebelum Ibu Kartika memberikan kata sambutan, izinkan saya untuk membacakan nih sekilas mengenai profil beliau sekaligus untuk memperkenalkan nih kepada rekan-rekan yang sudah hadir di sini. Sebenarnya siapa sih figur di balik UiPath Community Jakarta Chapter Leader kita ini? Seseorang dengan pengalaman selama 15 tahun di dalam dunia IT dan kurang lebih 10 tahun dalam dunia CRM dan solusi IT berbasis cloud. Beliau memulai perjalanan karirnya sebagai bisnis analis, membantu para klien dalam meningkatkan kontak center, sales, dan juga services. Berpengalaman dalam industri telekomunikasi tidak hanya di Indonesia, tapi juga sampai ke India dan Thailand. Beliau juga berpengalaman dalam industri banking dan juga government. Begitu banyak pengalaman yang beliau miliki, dimulai dari tahun ini, beliau akan menjabat sebagai UiPath Community Jakarta Chapter Leader. Kepada Ibu Kartika, saya Sorry, persilakan casan gue udah untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara kita hari ini. Silakan Ibu Kartika. Oke, thank you Alna. Selamat siang menjelang sore rekan-rekan UiPath Community semua. Perkenalkan, nama saya Kartika. Saya tahun ini menjabat selaku UiPath Community Jakarta Chapter Leader. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, sudah meluangkan waktu untuk menghadiri acara pertama UiPath kita di tahun ini. Sebelum itu saya juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang merayakan. Dan juga selamat Hari Kartini kepada semua rekan-rekan wanita yang ada di sini. Pas banget ya, hari ini kita adakan pada Hari Kartini. Nah, ketika saya diminta untuk menjabat sebagai Jakarta Chapter Leader untuk UiPath Community ini, harapannya adalah dengan kepercayaan yang sudah diberikan kepada saya untuk melit UiPath Community Chapter Jakarta ini, kita dapat menjalin hubungan dan community ini itu dapat menjadi sarana dan media untuk saling mendukung antar sama anggota. Kita dapat saling belajar dari satu sama lain, tidak hanya terkait teknikalnya aja, tapi juga dari sisi bisnisnya, best practice, use case yang dapat kita automate, kemana sih automation ini dan bagaimana trendingnya di dalam industrinya kita. Jadi tidak hanya pembelajaran secara teknikal, tapi juga fungsional. Jadi developer maupun bisnis analis semua juga dapat berkembang bersama. Nah, tahun ini kita juga akan mulai mengadakan regular event untuk community ini. Jadi kita understand bahwa UiPath sendiri itu terus berkembang ya. Jadi banyak produknya sendiri. Nah, ke depannya ini kita akan mengadakan event-event untuk membahas produk-produk tersebut lebih jauh. Supaya kita tahu nih sebenarnya dalam pekerjaan kita ini sejauh mana automation itu dapat mensupport kita. Jadi kita nggak hanya tahu terkait robotnya, karena UiPath sendiri punya banyak banget produk-produk lain. Nah, untuk rekan-rekan yang belum daftar di UiPath Community Chapter Jakarta, bisa register, karena nanti ketika kita mengadakan event, nanti rekan-rekan juga akan langsung dapat notifikasi terkait dengan event yang akan kita lakukan, dan juga informasi-informasi lainnya. Gitu.
And last but not least, terima kasih atas kehadirannya. Jadi terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan pada saya. Semoga kita semua bisa terus berkembang bersama, baik secara skill maupun karir dengan adanya community ini. Semoga kita semua tetap diberkati dengan kesehatan. Thank you waktunya, saya kembalikan ke Alma. Oke, baik. Terima kasih Ibu Kartika atas sambutan dan juga pembukaan acara kita hari ini ya. Oke, untuk acara selanjutnya, kita akan mulai masuk nih ke acara inti hari ini, yaitu presentasi materi oleh pembicara kita. Izinkan saya untuk membacakan CV singkat terkait dengan pembicara kita yang nggak kalah keren tentunya, yaitu ada Bapak Yohanes Suprapto. Seorang profesional IT dengan pengalaman lebih dari 8 tahun, memulai pengalaman di dunia IT itu menjadi IT Supervisor, Senior Engineer, dan saat ini beliau menjabat sebagai Head of Delivery di PT Drive Solusi Integrasi. Beliau membawahi divisi automation yang fokus kepada RPA, memastikan semua implementasi RPA berjalan dengan baik pada customer-customernya, dan memastikan user adoption dan impact daripada automation tersebut dapat dirasakan oleh customer. Dengan pengalaman yang beliau miliki, maka sudah tidak diragukan lagi ya mengenai kemampuan beliau di bidang RPA. Bagi peserta nanti yang ingin bertanya mengenai seputar materi yang akan dibawakan oleh Pak Yohanes, bisa langsung menanyakan nanti di kolom Q&A ya, teman-teman. Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Bapak Yohanes untuk menyampaikan materinya. Silakan, Pak Yohanes. Baik, terima kasih banyak, Alna. Baik, saya izin share screen. Terima kasih, teman-teman, untuk waktu dan kehadirannya di sore ini. Ini adalah training pertama kita untuk UiPath Community Jakarta Chapter, dan sore ini saya akan bawakan untuk temanya adalah Get to Know RPA Trends Are Limitless. Nah, mungkin di antara teman-teman semua, ada di antara teman-teman yang sudah pernah involve secara langsung di RPA, jadi sudah tahu terkait dengan RPA itu apa, kemudian sudah pernah mungkin menggunakan produk daripada UiPath sebagai platform dalam development daripada RPA ini sendiri. Dan sore ini kita akan bahas ada 3 agenda. Yang pertama terkait dengan overview dari RPA, yang kedua overview daripada UiPath, dan untuk teman-teman yang sudah pernah info langsung dari UiPath, sesuai dengan role teman-teman, pasti teman-teman juga sudah mulai belajar ya, untuk bagaimana teman-teman secara skill bisa involve, dan di sini saya akan juga sampaikan nanti terkait dengan pembelajaran atau learning path dari teman-teman yang bisa teman-teman ikuti sesuai dengan role dari teman-teman masing-masing. Dan kalau ada di antara teman-teman yang belum involve secara langsung di dunia RPA tapi ingin belajar dan ingin mendalami untuk bisa menjadi RPA developer atau business analyst ataupun QA di bidang RPA, nanti saya akan sampaikan juga terkait dengan learning path yang ada. Dan untuk mengawali, sebelum kita masuk lebih lanjut ke RPA overview, saya akan putarkan satu video untuk membantu teman-teman mengenali atau memahami terkait dengan konsep daripada RPA itu sendiri. Do you know why robots are here? So we are free to do the things we love. So we don't spend hours and days and weeks doing one tedious thing after another. So we have time to think, to be creative, and pursue new ideas. What took hours now takes minutes. What was pretty accurate is now perfectly accurate. Can you imagine what we humans can achieve if we are powered by that kind of speed and accuracy? Robots automate display ads in Google AdWords in 3 seconds. I take 10 to 30 minutes. So what do I do with the extra time? I strategize, I write, I fine-tune audience targeting so the ad becomes more effective. Robots update legal documents to the latest version at any point of time, so I don't have to. So I get more time to think of complex legal arguments that way. Robots translate customer requests to English and route them accurately to me, so I can spend time offering the best response fast
rather than scramble for translations. The truth is, this is the ultimate collaboration, robots and humans. Robots do all the boring, backroom stuff, so we don't have to. We can dream big and push ourselves to be our best versions. We can create amazing new things and keep growing our people and our customers so that everyone progresses, everyone wins. We started as 10 people, and now we are the fastest growing enterprise software company in history. Baik, ketika kita berbicara mengenai RPA, jadi RPA pada dasarnya adalah software dari komputer yang melakukan otomasi terkait dengan tas-tas atau apa yang dilakukan kita sebagai manusia secara manual, dan ini yang sifatnya adalah repetitif ya teman-teman sekalian. Jadi RPA, mohon maaf ada suara yang masuk. Boleh tolong di-mute, mohon maaf. Baik, RPA sendiri adalah komputer software, teman-teman, di mana bisa mengotomatisasikan task yang sifatnya rule-based, artinya task-task yang sifatnya repetitif, namun secara proses ini sudah standardized, teman-teman. Dan pada dasarnya sebuah robot RPA ini pada dasarnya menirukan dari apa yang manusia kerjakan, namun manfaat yang bisa kita dapat atau kita terima apabila kita menggunakan RPA sebagai solusi di company kita adalah yang pertama tentu saja secara efisiensi dari sisi resource ini akan sangat bisa berdampak di mana resource kita akan bisa lebih strategis mengerjakan hal-hal yang lebih penting, dan untuk hal-hal administratif yang sifatnya repetitif ini bisa dihandle oleh robot, teman-teman sekalian. Kemudian robot ini sendiri juga pastinya zero mistake ya. Jadi kalau kita mengerjakan segala sesuatu yang sifatnya repetitif, pastinya sebagai human kita pasti tidak luput dari kesalahan atau human error. Nah, ketika kita menggunakan robot, maka tingkat akurasinya bisa terjamin, dan secara tingkat waktu untuk penyelesaian prosesnya juga pasti jauh lebih singkat dibandingkan kita mengerjakannya secara manual. Dan robot ini bisa beroperasi di berbagai aplikasi, teman-teman, dan tentu saja mudah untuk kita implementasi dan bisa untuk scale lebih lanjut ya, untuk proses-proses yang sifatnya scalable, teman-teman sekalian. Jadi banyak sekali yang bisa kita handle dari robot. Robot bisa melakukan pembacaan email, bisa login ke web atau ke aplikasi-aplikasi terkait, bisa melakukan fill in into the forms, bisa melakukan read and write ke database dan lain sebagainya, termasuk dalam sisi perhitungan ya. Nah, ini tentu saja nanti secara workflow-nya kita define, kita tentukan, dan kita buat, teman-teman, sesuai dengan yang kita inginkan untuk perhitungan-perhitungan yang akan dihandle oleh robot ini sendiri. Kemudian terkait dengan RPA, apa yang bisa diberikan oleh RPA? Yang pertama, jelas secara keakuratan atau akurasi data, pastinya tidak akan ada kesalahan ya, karena ini dihandle seluruhnya secara otomatis oleh robot, di mana logiknya oleh robot sendiri ini yang sesuai dengan kita define, teman-teman sekalian. Kemudian secara kecepatan dan secara produktivitas ini akan meningkat. Kemudian terkait dengan compliance dan scale, ini pastinya akan berdampak sekali, teman-teman. Jadi secara proses ini bisa lebih efisien dan lebih efektif dengan proses-proses bisnis yang ada, yang diotomatisasikan, ini bisa dihandle dengan baik oleh robot, dan proses pengerjaan proses tersebut akan sangat jauh lebih cepat dibandingkan apabila manusia yang melakukannya. Adapun proses bisnis yang bisa kita otomatisasikan adalah ada beberapa proses, ada beberapa ciri dari proses bisnis yang bisa kita otomatisasikan. Yang pertama terkait dengan proses-proses yang secara load itu tinggi, teman-teman, dan proses yang sifatnya repetitif. Mungkin teman-teman sekalian ada di antara teman-teman yang mengerjakan sehari-harinya proses-proses yang sifatnya administratif, yang sehari-harinya teman-teman lakukan, nah ini bisa diotomatisasikan dengan menggunakan robot. Kemudian terkait dengan proses-proses yang standar secara flow, ini juga bisa, jadi secara rule based, ini harus sudah terstandar teman-teman prosesnya, sehingga kita bisa define untuk workflow-nya dengan RPA. Proses-proses yang high volume tentu saja, karena untuk kita bisa define robotnya, ini kita juga tentu saja memerlukan effort ya teman-teman untuk kita build robotnya,
dan kita berharap proses-proses yang secara volumenya tinggi atau volumenya besar, ini kita bisa automate supaya juga bisa terbantu ya teman-teman. Secara impact analysis itu akan kita rasakan sangat luar biasa nantinya dari pengerjaan atau penyelesaian proses yang ada. Kemudian tentu saja dari saving time dan secara TAT itu juga bisa lebih cepat, jauh lebih cepat dibandingkan apabila manusia yang melakukannya. Baik. Selanjutnya untuk automation ini sendiri, teman-teman, jadi mungkin di antara teman-teman semua yang join pada event ini, teman-teman ada yang di berbagai bidang ya, ada mungkin teman-teman yang dari finance, ada dari HR, ada dari IT, bahkan ada dari customer service. Nah, semua proses-proses yang tadinya teman-teman handle secara manual, yang sifatnya repetitif dan load-nya besar, itu bisa dihandle dengan menggunakan robot, teman-teman. Nah, misalnya untuk teman-teman finance, ini teman-teman bisa untuk terkait dengan proses order to cash atau proses payment notification, yang selama ini mungkin teman-teman melakukannya secara manual ya, dengan menggunakan email, kirim email, atau mungkin billing generation, ini bisa dilakukan dengan robot, even untuk rekonsiliasi ya, di mana mungkin teman-teman melakukan rekonsiliasi dengan data yang ada di perbankan, ini juga bisa dilakukan secara RPA, teman-teman. Jadi bisa kita otomasi dengan menggunakan robot. Kemudian untuk teman-teman di HR, untuk proses-proses manual yang selama ini teman-teman lakukan, seperti proses terkait dengan administrasi benefit, kemudian terkait dengan summary timesheet, ataupun terkait dengan proses payroll, ini juga bisa dilakukan secara otomatis dengan menggunakan robot. Untuk teman-teman di IT, untuk monitoring server dan application, biasanya teman-teman IT melakukan monitoring server atau application ini dan memberikan notifikasi ya. Jadi ada notifikasi yang dikirimkan apabila terjadi atau terdapat downtime, ini juga bisa dilakukan otomatisasi dengan menggunakan robot. Begitu juga dengan maintenance rutin yang biasa dilakukan. Kemudian untuk teman-teman customer service, ini juga banyak yang bisa dilakukan di sini oleh robot, yaitu terkait dengan misalnya ada permintaan perubahan alamat, misalnya, atau permintaan pergantian password, atau terkait dengan payment dan lain sebagainya, ini kita bisa lakukan otomatisasi dengan menggunakan robot. Teman-teman di supply chain juga bisa untuk inventory management, demand and supply, ini juga bisa dilakukan otomatisasi prosesnya dengan menggunakan robot. Baik, itu kegunaan teman-teman dari RPA itu sendiri, Robotic Process Automation, dan selanjutnya saya akan masuk ke bagian kedua, yaitu terkait dengan overview dari UiPath, di mana UiPath sendiri sebagai platform dari implementasi RPA, UiPath sendiri secara histori dari tahun 2005 sampai dengan saat ini sudah berkembang luar biasa pesat, teman-teman. Di tahun 2018, UiPath sudah ekspansi secara global, dan UiPath merupakan enterprise RPA vendor yang terbesar dengan total lebih dari 2.700 customer dan lebih dari 2.200 orang staff, teman-teman, di tahun 2018. Dan di tahun 2021, di New York itu sudah terregister sebagai public company, teman-teman. Jadi ini yang kita lihat dari perkembangan UiPath begitu luar biasa dan betapa powerful software ini, betapa powerful tools ini untuk automate proses bisnis yang ada di company-company, dan banyak juga sudah digunakan oleh berbagai company besar di dunia. Nah, ini adalah deretan company yang sudah menggunakan UiPath, sehingga kalau teman-teman misalnya saat ini belum pernah experience di dunia RPA, kemudian ingin belajar sebagai RPA developer atau sebagai RPA business analyst ataupun QA, ini adalah chance yang bagus, teman-teman. Kenapa? Karena robotic process automation merupakan latest trend di dunia IT yang banyak sekali digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Dan memang ini sangat berguna untuk automate bisnis proses sehingga secara efisiensi dan efektivitas di masing-masing lini bisnis, di proses bisnis di masing-masing company ini bisa terhandle atau bisa dilakukan dengan baik. Ada banyak sekali perusahaan, teman-teman, di banyak sektor di sini yang sudah menggunakan UiPath sebagai solusi implementasi RPA di mereka, baik itu di perusahaan retail, perusahaan telekomunikasi, media, perusahaan telekomunikasi yang terkait dengan high-tech, kemudian perusahaan financial services, banking, perusahaan services seperti pengiriman paket atau logistik, dan juga bahkan sampai ke perusahaan federal, teman-teman, public sector, dan juga healthcare. Ini banyak sekali yang sudah menggunakan UiPath sebagai tools untuk automation RPA-nya. Baik,
teman-teman sekalian, ini adalah terkait dengan customer review dari UiPath, di mana untuk secara customer review, 93% dari seluruh customer UiPath yang ada merekomendasikan UiPath dengan total rata-rata skor di 4,6. Secara enterprise RPA platform UiPath, bisa teman-teman lihat di sini, jadi elemennya adalah ada UiPath Studio, UiPath Robot, dan UiPath Orchestrator, di mana untuk UiPath Studio, ini kita melakukan pembuatan, proses, dan workflow kita, untuk kita automate, jadi proses bisnis kita secara workflow, ini kita buat, kita define di UiPath Studio, dan kemudian kita deploy ke UiPath Robot, teman-teman sekalian. Di mana untuk UiPath Robot sendiri, ada dua macam, yaitu robot yang sifatnya attended dan robot yang sifatnya unattended. Apa bedanya? Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya, teman-teman sekalian. Untuk UiPath Orchestrator, ini untuk proses-proses atau robot yang sifatnya unattended, ini dischedule-kan atau dijalankan dengan menggunakan UiPath Orchestrator sebagai digital workforce-nya. Dan tentu saja, karena UiPath ini adalah tools yang memang secara garis besar dia bisa melakukannya secara otomatis. Dan memang ini adalah proses yang sifatnya adalah automate, teman-teman. Jadi secara akurasi, ini pasti akan 100% sesuai dengan yang kita sudah define. Jadi proses tadi yang define adalah kita, teman-teman. Jadi workflow tadi yang define adalah kita, prosesnya kita define, step-stepnya kita define. Misalnya nanti akan ada contoh daripada use case-nya, itu kita semua yang define, teman-teman. Dan selama kita define dengan logic yang sesuai dengan harapan, pasti tidak akan ada human error di sana. Data yang kita harapkan, output yang kita harapkan, pasti bisa dieksekut dengan baik oleh robot tadi, teman-teman sekalian. Dan berikut adalah perbedaan antara attended dan unattended robot. Jadi secara klasifikasi, UiPath Robot ada dua jenis, teman-teman. Yang pertama adalah robot yang sifatnya attended, yaitu robot yang masih memerlukan intervensi dari manusia, di mana untuk triggernya atau dijalankannya secara manual dan dijalankan sifatnya lokal, teman-teman sekalian. Ini berfungsi untuk proses-proses yang sifatnya manual, kemudian proses-proses yang sifatnya repetitif, dan tentu saja ini memerlukan human intervention. Sedangkan untuk unattended robot, ini di-trigger dan dijalankan secara remote dan tidak memerlukan intervensi dari manusia, teman-teman sekalian. Ini adalah perbedaan dari kedua jenis robot yang ada di UiPath, dan untuk menjalankannya, untuk yang unattended robot, ini kita memerlukan UiPath Orchestrator, teman-teman sekalian. Di mana untuk unattended robot, ini fitur-fitur yang ada, yaitu meliputi proses manajemen, aset manajemen, dan centralized logging, reporting, auditing, dan monitoring, teman-teman sekalian. Jadi ini adalah proses yang ada, fitur-fitur yang ada di unattended robot, sedangkan untuk yang robot yang sifatnya attended, ini memiliki proses manajemen, agent assisted mode, dan juga centralized log, report, dan juga auditing tools, teman-teman sekalian. Ini adalah perbedaannya. Baik, selanjutnya saya akan tunjukkan kepada teman-teman, ini adalah sampel use case yang ada untuk pembacaan sebuah order form, teman-teman. Jadi ini adalah order form yang dibaca, dan kemudian dilakukan input ke sistem, dan kemudian dilakukan sampai ke pengiriman email yang berisi dengan quotation dari order form yang sudah dibuat. Nah, kita akan lihat betapa cepatnya dijalankan oleh robot, teman-teman sekalian. Baik, ini adalah UiPath Studio, tampilan dari UiPath Studio. Kita akan jalankan robotnya, teman-teman. Baik, ini adalah sistemnya, teman-teman sekalian. Jadi pertama prosesnya adalah login ke sistem, kemudian dari robot akan membuka customer order form, dan kemudian dari robot akan melakukan input atas masing-masing data yang ada. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini semua dilakukan secara otomatis oleh robot. Baik, ini untuk itemnya ada 3 ya teman-teman. Bisa kita bayangkan ya, kalau kita sebagai manusia kita perlu bolak-balik ya teman-teman, kita perlu lihat, kita perlu periksa satu persatu, kita perlu cek satu persatu datanya, kita perlu pastikan lagi bahwa datanya tidak ada yang miss. Nah, kalau dengan robot, betapa praktisnya teman-teman sekalian. Jadi robot akan jalankan secara otomatis. Sampai begitu selesai, robot akan melakukan pengiriman email, dan hasilnya kita bisa lihat, yaitu emailnya terkirim, teman-teman sekalian. Ini adalah hasil email yang di-generate dari robot, outputnya dikirim email, dan ini adalah quotation-nya untuk 3 order barang tadi, teman-teman sekalian.
Nah, teman-teman bisa lihat di sini, pengiriman email pun yang selama ini mungkin teman-teman lakukan secara manual, ini bisa dihandle oleh robot. Jadi mungkin teman-teman sudah mulai terbayang ya, betapa powerful-nya kita apabila menggunakan RPA ini, dibandingkan apabila kita menggunakan manual ya, proses secara manual. Kemudian, selanjutnya teman-teman, kita akan lihat dari sisi, baik ini saya lanjutkan untuk use case yang kedua. Use case yang kedua adalah processing ke internal system, teman-teman sekalian. Ini untuk terkait dengan call center, teman-teman sekalian. Jadi proses yang biasa dihandle oleh teman-teman call center, di mana biasanya dari apabila ada permintaan dari customer, maka setelahnya dilakukan ekspor data yang ada dari service request yang sudah dijalankan, dan diekspor datanya ke local PC, kemudian melakukan proses validasi, update sistem, hingga pengiriman email, teman-teman sekalian. Nah, di sini bisa terlihat dari total proses yang dikerjakan, total memerlukan 8-9 orang, teman-teman. Jadi total proses manual yang dilakukan di atas ini adalah sebelum diimplementasikan dengan robot, ini total from end to end, dari awal sampai dengan akhir proses, ini memerlukan jumlah orangnya ada sekitar 8-9 orang, dan kemudian dilakukan automation dengan robot, jadi mulai proses request, ekspor data ke local PC, validasi, update sistem, hingga pengiriman email, ini dilakukan secara otomasi dengan robot, dan akhirnya prosesnya yang tadinya memerlukan 7 menit dengan total 8-9 orang, hanya memerlukan waktu 1 menit dengan yang dibutuhkan untuk manusianya hanya 1 orang, dan sisanya dihandle oleh robot. Sehingga totalnya secara waktu ini sangat hemat, teman-teman bisa lihat di sini, totalnya 1087 jam. Apabila kita hitung secara hari, ini akan menghemat sangat banyak hari ya teman-teman, bisa teman-teman hitung sehari kita mengerjakan waktu kerja kita ada 8 jam sehari, maka penghematannya akan sangat luar biasa teman-teman sekalian. Jadi RPA ini menghemat secara tenaga kerja, resource yang diperlukan, kemudian secara waktunya teman-teman bisa lihat di sini, yang tadinya adalah 7 menit untuk satu proses, kemudian oleh robot hanya dihandle satu prosesnya 1 menit. Jadi perbedaannya sangat signifikan ya teman-teman sekalian. Jadi untuk load-nya yang besar, teman-teman bisa lihat di sini sebagai contoh di sini use case-nya adalah 10.874 transaksi yang dihandle setiap bulannya. Jadi artinya ini akan sangat membantu sekali ya teman-teman buat perusahaan untuk efisiensinya. Baik untuk terkait dengan ini, saya akan putarkan robot dari tadi ya teman-teman, untuk yang 1 menit berjalan untuk request processing to internal system. Bisa teman-teman lihat di sini, ini kurang dari 1 menit. Saya putarkan untuk video running robotnya. Ya, kita bisa lihat di sini teman-teman, untuk menyelesaikan satu proses ini kurang dari 1 menit, hanya 49 detik teman-teman sekalian. Jadi kurang lebih sekitar 1 menit ya, prosesnya sudah bisa selesai dari awal sampai dengan akhir, dan tentu saja dengan hasil yang sangat akurat apabila kita jalankan dengan menggunakan RPA. Selanjutnya, untuk use case berikutnya adalah use case untuk data entry ke core system teman-teman sekalian. Nah, untuk data entry ke core system, teman-teman sekalian, ini bisa terlihat di sini, teman-teman, bahwa ini pengerjaan yang as is ini adalah secara manualnya, dan to be ini adalah setelah dilakukan otomatisasi dengan robot, teman-teman sekalian. Nah, di mana untuk as is-nya, ini teman-teman bisa lihat di sini prosesnya, satu proses itu memakan waktu sekitar 18 menit. Yang artinya, secara total jam per bulan itu perlu 600 jam. Nah, setelah dilakukan otomatisasi dengan robot,
maka proses awalnya saja, pembacaan dari PDF ke Excel, itu dilakukan secara manual, dan juga untuk pengecekan datanya itu dilakukan secara manual. Namun untuk proses input data dan juga proses postingnya ke sistem ini dilakukan atau dibantu dengan robot, teman-teman sekalian. Jadi untuk proses data input yang tadinya 10 menit dilakukan secara manual, dan tentu saja tidak lepas dari risiko kesalahan ya, karena memang proses input data kalau secara manual maka human error itu pasti akan ada risknya di sana. Dan untuk data input sendiri ke core dengan menggunakan robot ini ada 8 menit, teman-teman. Jadi ada efisiensi waktu, dan juga untuk proses posting datanya yang tadinya 3 menit dengan menggunakan robot 2 menit. Nah, yang di-highlight di sini teman-teman, ini adalah terkait dengan transfer knowledge yang diperlukan apabila dari staff ini ternyata mereka resign, teman-teman sekalian. Jadi kan seringkali apabila teman-teman melihat gitu ya, apabila di bisnis ternyata ada staff atau employee yang resign, maka dia diperlukan waktu juga untuk handover, dan supaya knowledge-nya tetap terjaga. Kalau robot, ketika kita sudah define logiknya dan kita jalankan robotnya, maka selama flow itu tidak kita rubah, maka flow itu akan tetap sama, teman-teman. Dan ini tidak memerlukan tidak perlu pusing gitu ya dengan adanya employee yang resign. Ini adalah manfaat dari kita menggunakan robot. Di samping itu, secara intervensi manusia bisa terlihat di sini bahwa kita bisa menghemat per bulan 334 dengan hanya melibatkan manusia di tahap awal untuk create Excel dan juga untuk pengecekan datanya, teman-teman sekalian. Baik, ini adalah video untuk dari proses yang tadi terkait dengan data entry, bisa kita lihat bersama dari video sebagai berikut. Baik, ini kalau kita lihat teman-teman, kalau kita secara manual, kita kan harus buka Excel satu persatu ya teman-teman. Nah kalau robot ini sudah melakukan pembacaan datanya, langsung dibuka dan nggak usah bolak-balik ya buka Excel-nya, begitu teman-teman. Nah itu akan sangat berbeda begitu. Dan secara keakuratan tentu saja apabila kita menggunakan robot, maka sudah pasti terjamin ya teman-teman. Semua data yang ada di Excel sesuai dengan proses yang kita sudah define di workflow kita, itu akan bisa tertangani dengan baik dengan menggunakan robot. Jadi betapa kita lihat prosesnya sangat simpel ya teman-teman, sangat mudah untuk dilakukan dan cepat juga dilakukan oleh robot. Baik, ini adalah proses use case simple terkait dengan data entry ke core system teman-teman sekalian. Dan bagian ketiga dari apa yang akan saya jelaskan pada sore hari ini adalah bagaimana apabila teman-teman ingin belajar terkait dengan UiPath ini sendiri teman-teman. Nah, UiPath sebagai salah satu platform development dari RPA menyediakan beberapa tools yang teman-teman bisa gunakan untuk mempelajarinya. Secara training center atau secara learning path, teman-teman bisa belajar melalui UiPath Academy. Nah, UiPath Academy ini kelas online daripada UiPath, di mana untuk UiPath Academy sendiri berisi course-course yang teman-teman bisa mulai pelajari apabila teman-teman ingin mempelajari terkait dengan RPA. Jadi teman-teman bisa belajar dari mulai penjelasan terkait dengan RPA, penjelasan terkait dengan UiPath sendiri, UiPath Robot, UiPath Studio, UiPath Orchestrator, atau Studio X bagi teman-teman business process user. Nah, yang ingin membuat automation, itu teman-teman bisa belajar dari UiPath Academy. Selanjutnya ada UiPath Forum. Nah, apabila dalam mempelajari atau apabila ketika teman-teman sudah hands-on ke dalam use case dan teman-teman menemukan kendala terkait dengan proses-proses yang sedang teman-teman develop terkait dengan produk-produk UiPath yang ada, karena produk UiPath tadi seperti yang Bu Kartika sudah sampaikan di awal, bahwa UiPath punya banyak sekali produk, tidak hanya terbatas pada UiPath Robot, UiPath Orchestrator, tetapi UiPath ada produk-produk yang lain juga, dan forum ini sangat berguna apabila teman-teman ada kendala atau ada kesulitan dan ingin menanyakan terkait dengan kendala-kendala yang ada kepada para expertise di RPA UiPath khususnya, teman-teman bisa kunjungi forum.uipath.com. Selain itu, kita ada UiPath Community. Dan UiPath Community seperti saat ini, teman-teman, kita mengadakan event gathering atau event training, teman-teman sekalian. Dan ini setiap minggunya kita bisa lakukan trainingnya 1 bulan 2 kali, plan kita, teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian bisa belajar di sini,
bisa join setiap event yang kita adakan, kita akan kupas, kita akan explore lebih lagi selanjutnya terkait dengan produk-produknya teman-teman sekalian dari UiPath sendiri. Untuk minggu depan akan dibawakan oleh Ganesh, yaitu produk UiPath Apps. Teman-teman bisa ikuti dan teman-teman bisa dapat banyak ilmu dari gathering-gathering atau training-training UiPath Community yang kita selenggarakan. Baik, ini adalah UiPath Academy. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan, teman-teman bisa buka di academy.uipath.com. Teman-teman bisa mulai belajar dari sana. Nanti akan saya jelaskan terkait dengan role dan juga learning path yang bisa teman-teman ikuti. Dan selanjutnya ini adalah forum, di mana untuk forum sendiri teman-teman bisa bertanya ya, teman-teman bisa buka sesuai dengan topik-topik produk yang ada di sini. Seperti misalnya kalau kita lihat di sini ada data service, ada task mining, automation hub, process mining, Studio X, dan lain sebagainya. Ini semuanya produk-produk dari UiPath yang bisa teman-teman pelajari, dan ketika hands-on ada masalah, teman-teman bisa kunjungi UiPath Forum ini untuk mendapatkan insight atau untuk mendapatkan solusinya ya dari apa isu yang teman-teman hadapi ketika development. Kemudian community.uipath, teman-teman, kita ada di Jakarta Chapter Community, di mana teman-teman semua kita encourage untuk bisa mendaftar. Setelah ini atau saat ini teman-teman bisa sambil buka di UiPath Community, community.uipath.com, dan teman-teman bisa sign up di sana untuk Jakarta Chapter Community, dan teman-teman bisa mendapatkan invitations, notifikasi dari setiap event-event yang kita adakan, atau gathering atau training yang kita adakan melalui email, dan bisa melakukan pendaftaran atas event-event tersebut di sana secara langsung. Baik, ini terkait dengan community. Baik, yang terakhir yang saya ingin sampaikan sore hari ini adalah terkait dengan guideline learning path. Mungkin di antara teman-teman sudah melihat dari apa yang saya sampaikan sebelumnya, penjelasan terkait dengan betapa powerful-nya RPA ini, dan betapa sangat membantunya RPA ini bagi perusahaan dan bagi task yang selama ini teman-teman kerjakan gitu ya, yang mungkin sifatnya adalah repetitive task, kemudian load-nya besar. Nah, maka teman-teman ingin belajar bagaimana supaya menjadi RPA developer misalnya. Ketika kalian teman-teman sekarang ini posisinya adalah sebagai developer. Nah, teman-teman bisa belajar dari UiPath Academy dengan secara RPA developer role. Teman-teman bisa lihat dari RPA Starter. RPA Starter ini ada dua, teman-teman. Teman-teman bisa ikuti kedua course ini, yaitu Introduction to RPA and Automation, di mana teman-teman akan dijelaskan terkait dengan konsep daripada otomasi, konsep daripada RPA, yang sebagian tadi juga sudah saya sampaikan pada sesi kali ini. Kemudian Build Your First Automation with Studio X. Ini untuk teman-teman business user. Ini teman-teman bisa build automation pertama kali dengan Studio X. Ini sangat teman-teman bisa pelajari di sini, dan sangat diharapkan teman-teman bisa ikuti untuk course yang ada di sini sebelum teman-teman masuk kepada RPA Developer Foundation. Nah, RPA Developer Foundation teman-teman bisa belajar secara lebih teknis terkait dengan activity yang ada di UiPath. Selanjutnya teman-teman juga bisa ikuti untuk course-course yang lain seperti RPA Solution Architect Foundation, RPA Implementation Manager Foundation. Ini untuk dasar-dasarnya teman-teman, untuk RPA Implementation Manager, Solution Architect, untuk RPA Infrastructure Engineer Foundation. Dan setelah teman-teman menyelesaikan course yang ada di RPA Developer Foundation, maka teman-teman kita encourage untuk bisa ambil RPA Developer Advanced untuk lebih mendalami terkait dengan pembelajaran yang ada. Dan teman-teman juga bisa nanti mempelajari terkait dengan sampai ke Robotic Enterprise Framework, yaitu framework yang digunakan sebagai acuan untuk build RPA, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman bisa pelajari di sana, kemudian teman-teman bisa pelajari Continuous Learning RPA Developer. Ini adalah course-course yang teman-teman RPA Developer bisa ambil untuk teman-teman bisa pelajari dengan baik. Kemudian setelahnya, untuk teman-teman BA atau untuk teman-teman QA juga tidak perlu khawatir, karena untuk teman-teman BA dari RPA Developer, dari RPA UiPath Academy ini, kita bisa belajar dari RPA Starter, sama seperti RPA Developer Foundation, dan juga sama seperti teman-teman di RPA Developer dan juga teman-teman di RPA QA. Jadi sebetulnya RPA Starter ini adalah course yang paling dasar atau course yang paling basic untuk teman-teman bisa memahami terkait dengan konsep automation dan RPA, serta untuk teman-teman bisa mulai mengenal bagaimana teman-teman bisa membuat
otomasi yang sederhana dengan menggunakan Studio X. Ini adalah course basic yang teman-teman bisa ikuti, baik teman-teman sebagai RPA developer role, business analyst, maupun teman-teman sebagai testing analyst. Dan untuk teman-teman BA, teman-teman bisa ambil RPA Business Analyst Fundamental dan course RPA Implementation Methodology Fundamental. Dua course ini adalah course dasar yang bisa teman-teman lakukan atau ambil sebelum teman-teman involve sebagai BA di sisi RPA, teman-teman sekalian. Mungkin teman-teman ada yang sudah involve sebagai BA, namun belum involve sebagai RPA Business Analyst, teman-teman bisa ambil course ini, RPA Business Analyst Fundamental, secara dasarnya untuk BA di RPA. Kemudian untuk QA, teman-teman bisa ambil juga RPA Starter dan RPA Implementation Fundamental Course. Nah, ini kira-kira untuk learning path yang teman-teman bisa mulai pelajari dari UiPath Academy untuk start karir teman-teman sebagai RPA Developer, RPA BA, ataupun RPA Testing Analyst atau Quality Assurance ya. Baik, dari saya demikian yang bisa saya sampaikan sore ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator kita. Terima kasih teman-teman untuk waktunya sore ini. Selamat sore. Silakan Alvina. Baik, terima kasih Pak Yohanes untuk pemaparannya, Pak. Kalau kita boleh summary, tadi saya summary ya Pak ya, hasil dari pemaparan Pak Yohanes. Kurang lebih sebenarnya RPA itu adalah software ya Pak ya, yang bisa banget bantu kita untuk automate nih bisnis proses yang sifatnya tadi administratif ya Pak ya, dan berulang ya Pak ya. Iya, benar. Nah, kalau kita tadi lihat mungkin dari pemaparannya Pak Yohanes nih sebenarnya divisi-divisinya itu banyak banget ya teman-teman. Kalau kita mungkin nengahnya kita kayaknya paling banyak yang administratif itu adanya di HR atau di finance nih. Tapi ternyata kalau tadi kita lihat dari Pak Yohanes hampir di semua divisi ya Pak ya. Supply chain betul, bisa, betul, di IT betul. juga bisa ya Pak ya. Jadi nggak menutup kemungkinan nih hanya untuk HR atau finance gitu ya. Ya, nah tadi kalau kita lihat kalau mungkin memang teman-teman nanti mau ikut di UiPath Academy jadi juga bisa ya Pak ya untuk bisa training langsung di sana. Bisa. Oke. Sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu ada Q&A, mungkin di sini saya bantu reminder dulu nih untuk rekan-rekan yang sudah hadir di sini boleh diisi dulu nih untuk link absensinya yang sudah di-share tadi dari tim kita ada Muhammad Hafid. Mungkin boleh diisi dulu sambil ini sekarang saya masukkan saya bacakan untuk pertanyaannya ya. Yang pertama Pak Yohanes ini ada dari Pak Andi, Pak. Ada pertanyaan. Jadi di tempat saya menggunakan aplikasi Oracle nih untuk di bagian finance-nya. Kalau boleh tahu, apakah UiPath ini bisa diintegrasikan ke Oracle, Pak? Ya, boleh langsung dijawab, Pak Yohanes. Baik, siap. Terima kasih untuk pertanyaannya, Pak Andi. Ya, bisa Pak Andi untuk UiPath sendiri. Jadi pada dasarnya automation ini cover untuk aplikasi-aplikasi yang digunakan, baik dari sisi finance, HR, ataupun aplikasi apapun begitu ya Pak ya, selama sesuai dengan apa yang dijalankan di UiPath prerequisite, yaitu menggunakan aplikasinya platformnya Windows, jadi kita bisa lakukan automate jadi jalan di Windows, kemudian nanti prosesnya ini akan sama seperti proses yang dilakukan oleh manusia. Jadi kalau manusia misalnya melakukan open aplikasi begitu ya, open aplikasi, Oracle-nya dibuka, kemudian melakukan input kredensial, kemudian selanjutnya melakukan apapun gitu ya, activity yang ada di aplikasinya, maka ini akan sama kita define bisnis proses atau workflow-nya sesuai dengan proses yang dilakukan oleh manusia. Jadi jawabannya adalah bisa ya Pak Andi ya, sangat bisa. Oke, baik. Terima kasih Pak Yohanes untuk jawabannya Pak. Semoga menjawab ya Pak Andi, jawaban dari Pak Yohanes. Ini ada selanjutnya yang kedua nih Pak, dari Teresia Bella Kalista. Jadi selamat sore Pak, saya juga ingin bertanya nih, apakah robot bisa mengerjakan proses secara paralel Pak? Silakan Pak Yohanes. Baik. Terima kasih Teresia Bella untuk pertanyaannya. Jadi untuk terkait dengan apakah bisa dikerjakan secara paralel, tentu saja UiPath license ini akan sangat tergantung ya Bella untuk license yang dipakai. Nah, untuk apabila lebih dari satu license yang digunakan, misalnya menggunakan 2 license, maka kedua robot ini bisa dijalankan secara paralel karena menggunakan license yang berbeda. Itu jawaban saya, Alvina. Terima kasih, semoga menjawab ya, Bella. Oke, baik. Terima kasih Pak Yohanes untuk jawabannya. Oh, ada pertanyaan lagi dari Pak Alvin ya.
sorry. Ada Pak Andi dulu nih sebelumnya. Terima kasih Pak. Jadi sebenarnya nggak hanya Oracle ya Pak ya, bisa ke Iya, aplikasi betul, lain betul. juga. Dalam Aplikasi satu yang lain proses juga. misalnya setelah input ke Oracle, tapi lalu harus ke sistem lain, nggak ada isu berarti ya Pak ya? Iya, betul, Bisa ya Pak betul. ya? Bisa, bisa, Oke, bisa. siap. Ini kita lanjut ya Pak ya ke pertanyaan Baik, selanjutnya. Ada baik. dari Pak Alvin ini ya. Namanya mirip Ya. sama saya, Pak Alvin. Saya Alvin. Oke, pertanyaannya itu sore Pak Yo. Tadi kalau di video kan datanya buat jalanin RPA, diambil di Microsoft Excel ya. Apakah diambil dari database lainnya seperti SQL atau MySQL dan lain-lain? Terima kasih Pak. Silakan mungkin Iya, Pak Yohanes. baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Alvin. Ya, sangat bisa Pak. Jadi kita bisa lakukan pengambilan datanya, data source-nya itu tidak hanya dari Microsoft Excel, tetapi data source-nya bisa dari database yang ada. Sekarang misalnya dengan menggunakan DBMS ya Pak ya, Database Management System seperti MySQL dan lain-lain, itu bisa Pak, sangat possible untuk bisa dilakukan. Jadi nanti tinggal kita define secara workflow-nya Pak Alvin. Oke, baik. Semoga menjawab Pak Alvin untuk pertanyaannya Pak. Oke. Dari tadi saya dengerin Pak Yohanes, saya jadi penasaran Pak sama satu pertanyaan. Mungkin saya boleh nanya ya ke Baik, Pak Yohanes silakan, ya Pak ya. silakan. Nah, ini mungkin yang sering kita lihat juga nih Pak. Mungkin dari sini nanti rekan-rekan ada yang mau coba mulai nih Pak untuk dia Ya. implementasi RPA nih. Kira-kira tantangannya apa sih nih Pak kalau dia ini baru first implementer nih untuk si RPA ini? Oke, baik. Terima kasih Alvina. Ya, Untuk silakan, implementer awal daripada RPA, Ya. tentu saja tantangannya adalah pertama perlu mendefinisikan terlebih dahulu terkait dengan use case atau bisnis proses Oke. yang akan di-automate ya. Jadi kita perlu define terlebih dahulu bisnis proses yang akan di-automate, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan kebutuhannya, apakah robot yang akan di-deploy nantinya, akan di-run nantinya, itu adalah robot yang sifatnya attended atau unattended ya. Ini sesuai dengan kebutuhan yang ada ya, tentu saja. Dan kemudian setup dari sisi timnya, tim implementasinya. Ini juga diperlukan, Oke, jadi sesuai dengan role. Dan learning path-nya bisa dipelajari tadi ya, dari UiPath Academy untuk masing-masing role-nya. Untuk RPA developer, bisa pelajari dari UiPath Academy sesuai dengan role yang tadi saya present. Oke Pak. Jadi dari mulai use case-nya sampai Ya. timnya juga ya Pak ya, perlu Betul. di-prepare untuk yang pertama kali ya. Oke, Betul, baik betul. Pak. Ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Budi Juarto. Apakah apakah kita bisa customize dengan code atau tidak ya Pak di sistem UiPath ini? Oke, baik. Terima kasih Pak Budi untuk pertanyaannya. Jadi untuk customize code, ini tentu saja workflow yang kita bangun Pak Budi. Ini kita bisa custom ya Pak ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi artinya workflow ini tentu saja robot ketika kita buat, ketika kita develop, ini akan mengikuti atau menyesuaikan dengan kebutuhan kita Pak. Jadi kita yang define untuk workflow-nya, dan kita yang perintahkan untuk logiknya Pak. Jadi robot ini step-stepnya seperti apa Pak untuk step of process yang akan dijalankan di robot ini. Jadi sangat bisa Pak untuk kita custom sesuai dengan kebutuhan kita Pak Budi. Oke, baik. Terima kasih Pak Yohanes untuk jawabannya Pak. Pak Budi bertanya lagi nih. Apakah ada kerjasama dengan API tertentu misalnya untuk WA atau Line, Pak Yohanes? Oke, baik. Terima kasih Pak Budi. Kita sebetulnya untuk API ini kan memang disediakan dari penyedia layanannya ya Pak. Sebagaimana konsep API sendiri, Application Programming Interface, di mana ini adalah third layer yang memang disediakan oleh aplikasinya ya Pak Budi. Jadi kita bisa manfaatkan Pak API yang ada dari misalnya untuk produk WA atau mungkin produk lain, API yang ada di mereka, ini bisa kita manfaatkan atau kita consume begitu Pak Budi, dan kita bisa lakukan otomasinya, kita bisa panggil API-nya, dan kita bisa manfaatkan Pak untuk jalannya robot sesuai dengan kebutuhan kita Pak Budi. Oke, berarti jawabannya adalah bisa ya Pak Yohanes, yang mau di WhatsApp ataupun Line bisa ya Pak ya untuk robot bisa. Oke, mungkin semoga menjawab Pak Budi Juarto. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi boleh Pak sebelum kita masuk ke sesi terakhir nih untuk penutupan. Atau dari rekan-rekan semua ada yang mau bertanya, boleh langsung di kolom chat. Oke. Ada pertanyaan lagi Pak Yohanes dari Pak Alvin nih. Pak, bedanya tools UiPath dengan tools lainnya apa ya? Oke, baik.
Ini mungkin pertanyaannya lebih ke general tools-nya ya, begitu ya untuk development RPA ya. Tentu saja masing-masing tools memiliki kelebihan dan kelemahan, cuman memang kalau untuk UiPath sendiri, ini yang pertama adalah tools yang paling banyak dipakai saat ini Pak untuk implementasi RPA. Jadi RPA di perusahaan-perusahaan di seluruh dunia ini kebanyakan menggunakan UiPath Pak sebagai implementasi daripada RPA. Yang kedua, secara infrastruktur dan secara dokumentasi Pak Alvin, ini UiPath memberikan dokumentasi yang sangat lengkap Pak, termasuk juga solution architect yang sudah berpengalaman sekali untuk melakukan deployment robot dan bahkan untuk memberikan solusi terkait dengan implementasi secara kompleks RPA ke seluruh divisi perusahaan yang kita namakan sebagai Center of Excellence, Pak Alvin. Nah, ini yang memberikan tools ini adalah kelebihan daripada UiPath, Pak Alvin. Dan ini kita bisa mulai juga dari dokumentasi-dokumentasi yang ada untuk bisa pelajari dan juga training center tadi, Pak Alvin. Ini yang membedakan juga dengan tools atau platform yang lain, di mana UiPath memiliki UiPath Academy dan UiPath Forum yang sangat lengkap untuk mulai belajar, even bahkan untuk teman-teman yang bukan berasal dari dunia IT, Pak Alvin. Jadi untuk teman-teman yang bukan berasal dari dunia IT, UiPath juga memberikan kemudahan untuk bisa mulai belajar dari sisi misalnya teman-teman ingin belajar sebagai bisnis analis RPA. Nah, di sana lengkap Pak untuk tutorialnya, dari mulai pengenalan untuk automation-nya sampai ke fundamental atau dasar-dasar BA di RPA. Begitu juga untuk teman-teman yang ada di developer Pak, sebagai developer. Dan kelebihannya juga, teman-teman yang memiliki passion di RPA, teman-teman yang suka belajar, dan teman-teman yang merasa ingin pengakuan dari apa yang sudah teman-teman pelajari atau capabilities atau skill teman-teman, di UiPath sendiri kita ada sertifikasinya, Pak Alvin, yang bisa diikuti oleh teman-teman, dari mulai level associate sampai ke level advance, Pak Alvin. Semoga menjawab ya, Pak Alvin. Terima kasih, Pak, untuk pertanyaannya. Oke, semoga menjawab Pak Alvin pertanyaannya. Wah, ada lagi pertanyaan nih, Pak Yohanes. Baik, silakan. Kayaknya jadi mulai pada penasaran ya tentang RPA ini sebenarnya apa sih gitu ya. Ada pertanyaan dari Pak Akmal Yusuf ya. Menyambung pertanyaan dari Mas Budi tadi, apakah bisa script di UiPath ini cross running, semisal kita punya program Android nih untuk tampilannya seperti UI UX, tapi untuk proses pengolahan datanya pakai UiPath, dan itu dilakukan lewat aplikasi tersebut, apakah bisa hanya dengan menekan tombol send, maka program UiPath-nya jalan? Oke, baik. Terkait dengan ini berarti automation-nya menyangkut mobile ya, Alvina ya, kalau yang saya lihat dari pertanyaannya Pak Akmal ini ya. Jadi untuk ini di UiPath sendiri kita ada yang sifatnya mobile ya, cuman memang untuk secara program ini kita pastinya untuk dilakukan script-nya pasti kita harus build dulu ya workflow-nya, kita harus build dulu robotnya ya. Nah, apakah robot ini bisa dipanggil dari ketika kita jalankan script Android-nya? Ini memang kita perlu lakukan lebih lanjut ya, riset lebih lanjut ya, Alvina ya, karena memang dari sisi UiPath sendiri kita nanti mungkin akan explore, kita akan sampaikan nanti mungkin ke training selanjutnya ya, training yang sifatnya adalah membahas terkait dengan Mobile Test Automation Suite ya, itu mungkin nanti kita akan bahas di sana terkait dengan ini, dan nanti mungkin Pak Akmal juga bisa join lagi ya di training tersebut, begitu. Tapi untuk secara capability, robotnya memang harus kita define dulu sesuai dengan produk UiPath yang kita pakai di sini. Oke, baik. Terima kasih Pak Yohanes untuk jawabannya. Semoga menjawab Pak Akmal Yusuf. Yang terakhir mungkin ini ya, sesi Q&A-nya kita akan ditutup oleh Pak Alvin nih. Ada pertanyaan lagi, kalau belajar UiPath ini kira-kira free atau ada biayanya ya Pak? Ya, jelas free Pak Alvin, jelas free. Untuk UiPath Academy ini semuanya bisa diakses secara free, bisa buka academy.uipath.com, dan nanti Pak Alvin bisa langsung pelajari dari sana. Dan invite sebanyak-banyaknya teman untuk belajar ya Pak ya, karena RPA ini adalah teknologi baru, dan RPA ini teknologi yang booming sekarang,
sehingga RPA ini banyak diperlukan oleh banyak company di Indonesia. Oke, baik. Kalau seperti itu, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Jadi, oh, ada pertanyaan mungkin terakhir ini ya dari Pak Budi Juarto Baik, nih. silakan Pak Kayak, Budi. Ya. ya, kalau servisnya untuk individual berbayar nggak nih Pak? Oke, baik. Jadi untuk RPA sendiri, untuk UiPath ya secara khusus saya bahasnya, untuk UiPath sendiri kita ada Community Edition Pak Budi. Dan Community Edition ini bisa Pak Budi download untuk individual secara gratis Pak. Oke. Baik, kalau seperti itu, semoga menjawab ya Pak Pak Budi Juarto, maaf Pak. Oke, jadi kita akan tutup ya untuk sesi Q&A-nya. Mungkin untuk rekan-rekan semua yang hadir di event kita sore hari ini, mungkin boleh dibantu untuk link evaluasinya, nih udah di-share sama teman-teman oleh Muhammad Hafid ya, mungkin boleh dibantu isi. Dan untuk kita udah sampai ke penghujung acara juga nih, mungkin saya akan share juga mengenai next event-nya kami, nanti yang akan diadakan di tanggal 27 April 2022 ya, yang akan membahas lebih dalam nih mengenai teknologi dari UiPath itu sendiri. Jadi nanti jika rekan-rekan ingin mendaftarkan diri, ataupun boleh banget nih ngajak teman-temannya lagi yang lain yang tertarik dengan RPA atau mau tahu lebih dalam nih tentang teknologi RPA ini sebenarnya bisa sejauh apa sih gitu ya. Boleh banget nanti masuk ke website-nya kita, itu di www.community.uipath.com/Jakarta. Nanti langsung di-scroll aja di sana, di upcoming event-nya itu sudah ada dan bisa langsung registrasi di sana. Jadi boleh banget langsung registrasi di sana, dan jangan lupa boleh banget juga untuk gabung sama kita ya di UiPath Community. Karena next-nya nanti kita akan banyak sekali event-event yang berkaitan dengan UiPath dan tentunya akan lebih dalam lagi. Oke, mungkin sebelum kita akhiri sesi hari ini, mungkin boleh dibantu dari rekan-rekan semuanya, kita open cam dulu untuk kita lakukan sesi dokumentasi. Mungkin boleh dibantu, ayo kita open cam. Oke, udah pada open cam ya. Oke, kita sambil menunggu yang lain ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Oke, kurang lebih itu sudah pada open cam ya. Oke, mungkin untuk capture-nya boleh dibantu dari Livi, mungkin? Oke, aku hitung. 1, 2, 3. Slide pertama 1, 2, 3. Slide kedua 1, 2, 3. Slide ketiga 1, 2, 3. Slide yang terakhir 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah semua ya? Baik, terima kasih Liviana. Dipastikan semoga kita semua pada senyum ya. Oke, baik. Kalau begitu kita sudah sampai nih di penghujung acara. Saya akan tutup acara hari ini. Terima kasih kepada speaker kita hari ini yang keren banget, Pak Yohanes Suprapto. Semoga ilmunya bermanfaat ya Pak untuk kita semua. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah hadir dan ikut sampai akhir acara. Sampai jumpa di event selanjutnya. Kami tunggu. Selamat sore.